Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Beka Sahabat Seru. Kali ini kita akan belajar lagi tentang materi bimbingan konseling kelas 11 semester 1 tentang cara kerja otak kiri dan otak kanan. Pengertian dari intelijensi atau kecerdasan adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Nah, berikut ini adalah contoh klasifikasi intelijensi menurut Martin Pali. Yang pertama, kurang dari 79. Ini klasifikasi kemampuan intelektualnya dikategorikan rendah. Kemudian yang kedua 80 sampai 89, klasifikasi kemampuan intelektualnya dikategorikan di bawah rata-rata. Kemudian yang ketiga 90 sampai 109, klasifikasi kemampuan intelektualnya dikategorikan rata-rata. Kemudian yang keempat 110 hingga 119, klasifikasi kemampuan intelektualnya dikategorikan di atas rata-rata. Dan yang terakhir 120 sampai 135, klasifikasi kemampuan intelektualnya dalam kategori superior. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara kerja otak kita. Otak kita tersusun dari berjuta-juta neuron yang tiap-tiap neuron dipisahkan oleh jarak yang amat tipis. Saat otak mengenal sesuatu yang baru, maka akan terjadi lompatan pijaran listrik dari satu neuron ke neuron yang lain. Semakin sering terjadi pijaran dalam otak, maka otak akan semakin terlatih seperti orang yang cerdas. Oke, selanjutnya kita akan melihat resep menjadi orang yang cerdas. Orang cerdas adalah pengguna kedua otak. Dengan mempelajari bagaimana menggunakan kedua sisi otak, yaitu otak kanan dan otak kiri, berarti mengembangkan kekuatan otak kita seperti seorang yang cerdas. Pada umumnya manusia menggunakan 90% otak kiri dan 10% otak kanan. Padahal kalau kita mau sukses seperti orang jenius, kita harus bisa memberdayakan 50% otak kanan dan 50% otak kiri. Lalu apa perbedaan fungsi otak kanan dan fungsi dari otak kiri? Otak kanan dan otak kiri akan berpengaruh pada keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Nah, kita akan melihat perbedaan dari otak kiri dan otak kanan. Jadi untuk otak kiri ini tempat berkembangnya logika, kemudian hitungan linear dan urutan bahasa. Kemudian untuk otak kanan ini tempat berkembangnya ritme, kemudian kreativitas, imajinasi, dimensi, dan holistik. Baik, kita akan melihat untuk yang pertama otak kiri. Ini merupakan tempat berkembangnya logika. Otak kiri berhubungan dengan kemampuan untuk berpikir logis, nyata, bersifat umum. Contohnya, matahari terbit di sebelah timur. Kemudian ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kemudian yang kedua, hitungan linear. Otak kiri berhubungan dengan kemampuan melakukan hitungan linear atau hitungan yang berurutan. Contohnya 2, 4, 6, 8. Maka dua bilangan berikutnya adalah 10 dan 12. Dalam hitungan ini, bilangan ditambah secara linear dari bilangan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, urutan bahasa. Otak kiri juga berhubungan dengan kemampuan dalam mengurutkan kata atau bahasa. Nah, sebagai contoh misalnya, jika kambing makanannya rumput, maka mobil menggunakan, pasti jawabannya akan bensin. Kemudian ada sendok, ada garpu. Maka kalau ada amplop harus ada, jawabannya adalah perangkau. Selanjutnya kita akan melihat bagian otak kanan. Nah, ini tempat berkembangnya ritme. Otak kanan berhubungan dengan ritme atau irama. Contohnya, setiap arranger pasti berusaha membuat arrangement
musik yang berbeda dengan aransemen musik orang lain. Karena jika mereka membuat aransemen musik yang sama, mereka akan dikata plagiat. Adanya keharusan membuat aransemen yang berbeda ini akan memacu mereka untuk membuat irama yang berbeda dalam musiknya. Hal ini akan mengembangkan kemampuan otak kanan mereka. Kemudian yang kedua, kreativitas. Otak kanan berhubungan dengan kemampuan menampilkan kreativitas. Kreativitas bisa nampak ketika seseorang selalu mencari cara yang baru yang berbeda dari cara-cara yang dipakai orang yang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, imajinasi. Imajinasi adalah daya hayal. Bisa nampak ketika seseorang menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tetapi bisa juga mengubah karya yang ada dimodifikasi menjadi karya yang baru. Selanjutnya yang keempat, dimensi. Dimensi adalah kemampuan pandang ruang. Orang yang biasa bekerja di bidang yang berhubungan dengan dimensi seperti arsitek, desain interior, perkembangan otak kanannya akan lebih bagus. Kemudian yang terakhir, holistik. Holistik adalah berpikir secara menyeluruh. Artinya setiap orang yang memiliki kemampuan berpikir holistik, maka dia akan melihat setiap pekerjaan dan persoalan secara menyeluruh. Contohnya, ketika seorang ibu ingin membuat sate ayam, dia menyuruh putrinya belanja keperluan ke pasar. Jika putrinya membeli daging ayam saja, maka otak kirinya masih dominan. Tetapi jika ia membeli daging ayam, tusuk sate, kecap, arang, dan keperluan lain untuk membuat sate ayam, maka dia sudah berpikir secara holistik, yang berarti otak kanannya juga berkembang mengimbangi otak kirinya. Lalu bagaimana caranya mengembangkan otak kanan dan otak kiri agar berfungsi secara optimal dua-duanya? Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan otak kanan dan otak kiri, yaitu diantaranya adalah yang pertama dengan tes. Misalnya tes bakat atau tes kepribadian yang soal-soal tesnya sangat variatif. Kemudian yang kedua, menggunakan game-games yang bisa meningkatkan kemampuan otak kanan dan otak kiri. Baik games melalui media elektronik maupun games tanpa media yang langsung bisa dimainkan bersama-sama. Tapi ingat, penggunaan game ini ada batasnya. Yang ketiga, dengan melatih syaraf atau senam otak. Oke teman-teman semua, itu tadi adalah materi tentang cara kerja otak kiri dan otak kanan. Mudah-mudahan setelah kita melihat materi ini dan menyimaknya, kita bisa menerapkan bagaimana kita bisa memaksimalkan fungsi otak kiri dan otak kanan kita secara seimbang, agar ini bisa membantu kita dalam mengoptimalkan prestasi kita dalam belajar. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.